warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Azmi Pradina dengan NIM 2302 10402099 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tips belajar dan tantangan di perguruan tinggi. Yuk simak video berikut ini. Masa kuliah adalah masa penting bagi para mahasiswa. Pada masa ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai mata kuliah yang akan menjadi bekal mereka di masa depan. Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal, mahasiswa perlu menerapkan tips belajar yang efektif. Beberapa tips belajar yang efektif yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, buat jadwal belajar yang teratur. Jadwal belajar yang teratur akan membantu mahasiswa untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk belajar, mengerjakan tugas, dan berpartisipasi dalam kuliah. Untuk memiliki jadwal yang konsisten setiap minggunya, tetapi fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang tak terduga. Kemudian yang kedua, pilih lingkungan belajar yang nyaman dan bebas gangguan. Cari tempat yang nyaman dan tenang untuk belajar. Pastikan lingkungan belajar bebas dari gangguan agar kita dapat sepenuhnya fokus pada pembelajaran. Kemudian yang ketiga, gunakan metode catatan yang efektif. Catatan adalah penting untuk belajar. Coba gunakan metode catatan yang efektif seperti sistem poin-poin penting, mind mapping, atau skema. Metode ini akan membantu kita mengorganisir informasi dengan lebih baik dan mempermudah revisi. Kemudian yang keempat, bertanya dan berdiskusi. Mahasiswa, jangan ragu untuk bertanya kepada dosen atau teman sekelas jika kita mengalami kesulitan memahami materi. Diskusikan topik-topik penting dengan rekan-rekan kita untuk mendapatkan sudut pandang baru dan meningkatkan pemahaman kita. Kemudian yang kelima, memanfaatkan sumber belajar online. Dalam era digital saat ini, ada banyak sumber belajar online yang dapat membantu kita memahami materi dengan lebih baik. Manfaatkan video tutorial, platform pembelajaran online, dan sumber daya lainnya yang relevan dengan mata kuliah kita. Kemudian yang keenam, kelola waktu dengan baik. Kemampuan mengelola waktu yang baik adalah kunci untuk keberhasilan belajar. Jadi mahasiswa disarankan buatlah daftar tugas dan jadwalkan waktu untuk menyelesaikannya. Luangkan waktu untuk beristirahat dan relaksasi agar kita tetap segar dan fokus. Kemudian yang ketujuh, hindari penundaan. Penundaan adalah musuh terbesar para pelajar atau mahasiswa. Hindari menunda-nunda tugas atau belajar hingga menit-menit terakhir. Mulailah belajar sedini mungkin agar kita memiliki cukup waktu untuk memahami materi dengan baik. Kemudian yang kedelapan, evaluasi diri secara berkala. Jadi di sini evaluasi diri ini membantu kita untuk mengetahui kemajuan belajar kita. Lakukan tes atau latihan soal untuk mengukur pemahaman kita terhadap materi yang telah dipelajari. Dengan menerapkan tips belajar di atas, kita dapat meningkatkan kemampuan belajar kita dan meraih hasil yang maksimal. Selain tips belajar, terdapat juga beberapa tantangan belajar di perguruan tinggi yang sangat berbeda dengan belajar di sekolah lanjutan. Yang pertama, mandiri. Mahasiswa di perguruan tinggi diharuskan untuk lebih mandiri dalam belajar. Sistem pembelajaran di perguruan tinggi biasanya lebih terbuka dan tidak sepenuhnya dipandu oleh guru. Tidak sama pada waktu saat SMA, sehingga mahasiswa harus lebih aktif dalam mencari informasi dan mengelola waktu belajarnya sendiri. Kemudian, yang kedua, keterampilan praktis. Perguruan tinggi lebih fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan penerapan ilmu, sedangkan sekolah lanjutan lebih banyak menekankan teori. Kemudian yang terakhir, variasi kualitas. Terdapat kesenjangan dalam kualitas pendidikan antar universitas yang dapat mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap materi. Di sekolah lanjutan umumnya ada standar yang lebih seragam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to